pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Mereka dari yang solehah. Contohnya Bapak Ibu, siapa orangnya Bapak Ibu? Ketika suaminya soleh tapi istrinya tidak, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nabi Lut merupakan nabi utusan Allah yang kesolehannya tidak bisa kita keragui, tetapi mereka tidak bisa menjadikan istri-istri beliau menjadi orang yang solehah. Baik juga sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang istrinya solehah tetapi suaminya tidak bisa diajak untuk beriman kepada Allah. Siapa yang tak kenal Bapak Ibu dengan seorang perempuan bernama Asia? Asia merupakan seorang perempuan yang solehah tetapi memiliki seorang suami yang sangat kejam, yaitu Fir'aun. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ketika awak menginginkan pasangan-pasangan yang soleh dan solehah, setidaknya Bapak Ibu dimulai dari yang namanya qoblan nikah. Atau qoblan nikah Bapak Ibu mencari pasangan sebelum menikah. Karena Bapak Ibu tidak ada di dunia ko, tidak ada di masyarakat ko yang instan. Kita awali ketika kita menikah, carilah pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Insya Allah Bapak Ibu, kalau ada dalam rumah tangga suami istri yang soleh dan solehah, bagaimanapun keadaan mereka, pastilah mereka bahagia dan memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin, indikator hidup bahagia itu kata Ibnu Abbas adalah al-auladun sholihah, yakni anak-anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu, awak menginginkan mendapatkan yang namanya anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa nantinya menjadi imam ketika kita telah meninggal dunia, anak yang nantinya bisa mendoakan kita ketika kita tidak ada lagi di bumi ini. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin, zaman kini wacana dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, bahkan anak-anak ini Bapak Ibu jauh dari kata soleh. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Salah satu buktinya Bapak Ibu, carilah ketika sholat berjamaah, berapa persen anak-anak yang mau melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu, kini kok kita di Kota Padang sangatlah miris, sangatlah bersedih hati melihat keadaan Kota Padang yang seharusnya Kota Padang ini merupakan ranah Minang, adat istiadatnya sangat kuat, tapi Bapak Ibu setiap minggu aja lihat di berita, setiap malam minggu anak-anak pemuda-pemuda melakukan yang namanya tawuran Bapak Ibu. Aku yakin dan percaya Bapak Ibu, anak-anak yang tawuran itu memiliki orang tua, memiliki ayah dan ibu. Jadi itu merupakan PR besar bagi kita Bapak Ibu kaum muslimin. Jangan jadikan anak-anak yang mengatur kita. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena pendidikan pertama itu dalam keluarga adalah seorang ibu atau ayah. Tarbiyatul ula itu Bapak Ibu, pendidikan awal itu adalah dalam lingkungan keluarga. Kalau Bapak Ibu cuma berharap menyerahkan anak ke sekolah, menyerahkan anak ke TPQ, MDA, itu sangatlah minim Bapak Ibu. Wajarnya Bapak Ibu di sekolah-sekolah umum, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang guru, kadang dalam seminggu cuma 1,5 jam waktu diberikan untuk pelajaran agama, untuk mengisi dada-dada anak-anak kita dalam masalah agama. Baik tujuh Bapak Ibu nyopai mengaji, baik KTPQ, baik KMDA, bahkan waktunya sangat minim belajar agama. Jadi itu merupakan PR bagi Bapak Ibu kaum muslimin untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan soleh itu kita mulai dari rumah tangga.
Kalau ayahnya soleh, ibunya soleh, insya Allah anak itu tidak akan jauh menyimpang Bapak Ibu. Ibarat orang, kalau ada menanam buah, buahnya tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau ayahnya rajin sholat berjamaah, ibunya rajin baca Al-Quran, insya Allah anaknya tidak akan pernah tawuran Bapak Ibu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika ayahnya duduk di kedai, anaknya suka berbunyian, pastilah anaknya hobi tawuran, hobi balap-balap liar, bahkan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin, kalau hari ini kita masih ada anak-anak di rumah, baik itu masih sekolah, mari kita didik mereka untuk selalu belajar ilmu agama. Kita tanamkan dalam diri mereka akidah, karena Bapak Ibu semakin lama semakin besar tantangan untuk kita bisa hidup di bumi Bapak Ibu. Mungkin zaman Bapak Ibu dahulu jarang mendengar yang namanya anak yang mau membunuh orang tua. Tapi kini Bapak Ibu dengan tidak diberikan permintaannya, dengan tidak rasa bersalah mereka mau menyakiti bahkan membunuh kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita jaga generasi muda, kita jaga anak cucu kita di rumah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang keempat Bapak Ibu kaum muslimin, indikator hidup bahagia itu menurut Ibnu Abbas adalah al-bainatus sholihah, yakni lingkungan yang kondusif. Jadi Bapak Ibu ketika awak soleh, suami soleh, istri soleh, anak soleh, tetapi ketika mereka tinggal di lingkungan yang tidak kondusif, dalam kata tidak soleh, maka mereka akan terjebak Bapak Ibu. Karena lingkungan pergaulan akan menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Coba Bapak Ibu tinggal di komplek atau perumahan yang setiap malam pulang karaoke di radionya. Sampai jam 1 sampai jam 2 karaoke, main musik kadang-kadang. Nyaman Bapak Ibu? Pastilah Bapak Ibu tidak nyaman. Itu baru mereka melakukan perbuatan untuk diri mereka sendiri. Apalagi mereka bisa mempengaruhi kita Bapak Ibu. Ada kadang di sekeliling komplek awak, sampai jam 2 malam masih minum, masih naik ke kartu kuning, pastilah akan mengganggu suami dan anak-anak Bapak Ibu ketika mereka menjadi orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, lingkungan, tempat tinggal, bahkan sahabat pun menentukan kita bisa hidup bahagia atau tidaknya Bapak Ibu. Ibarat orang Bapak Ibu kaum muslimin, ketika awak bakawan di tukang parfum, walaupun awak ada mendapatkan apapun dari parfum, pintinya nak dapat, lampunya nak dapat, tapi setidaknya Bapak Ibu awak mendapatkan bau dari parfum tersebut. Baik itu sebaliknya Bapak Ibu, ketika awak bakawan sama orang pandai basi, lain tahu pandai basi, orang yang radionya mungkin setidaknya malas basi. Walaupun awak mendapatkan manfaat dari basi itu tersebut, tetapi awak mendapatkan abu atau percikan api dari bersih tersebut Bapak Ibu. Itulah ibarat orang yang tinggal di satu lingkungan. Kalau dia tinggal di komplek, itu rumahan di kampung orang-orang yang soleh. Contohnya di kampung itu Bapak Ibu, setiap mendengar suara azan bersama-sama datang ke masjid berjamaah, pasti awak akan merasakan kenyamanan dalam hidup. Tapi Bapak Ibu sebaliknya, awak tinggal di komplek orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, maka secara tidak sengaja nantinya kita akan terpengaruh untuk mengikuti mereka Bapak Ibu kaum muslimin. Maka itulah yang keempat Bapak Ibu, indikator hidup bahagia di dunia itu adalah orang-orang yang hidupnya di lingkungan yang kondusif. Dan yang kelima Bapak Ibu kaum muslimin, al-malul halal, yaitunya harta yang halal. Jadi Bapak Ibu, awak diperintahkan ya Allah mencari harta yang banyak, tidak. Kita cuma disuruh oleh Allah, carilah harta yang halal. Percuma kita banyak harta Bapak Ibu, banyak rumah, banyak kendaraan, banyak deposito, tetapi kita campurkan harta tersebut dengan harta-harta yang haram. Jangan pernah sekali-kali Bapak
dengan harta-harta yang haram. Mungkin Bapak Ibu, salah satu penyebab mungkin ada kenakalan remaja lah namanya Bapak Ibu. Salah satu mungkin ada faktor di sana kita berikan mereka makanan dan minuman yang bercampur dengan yang haram. Mungkin Bapak Ibu ketika Allah kerajo, Allah ambil hak orang lain, kita berikan kepada keluarga, selama itu mengalir darah dalam diri mereka, maka itu akan menjadikan dosa bagi kita semua Bapak Ibu kaum muslimin. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan Bapak Ibu, orang terhalang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku ijabah. Tetapi kata Nabi Bapak Ibu, ada yang menyebabkan terhalang doa seseorang ketika dia berdoa Bapak Ibu, doanya rancak, dia berdoa dengan khusyuk, berdoa di waktu yang terbaik, tapi rupanya Bapak Ibu terhalang doa tersebut karena di dalam diri mereka masih ada makanan haram, karena pakaian yang mereka pakai ketika berdoa masih ada harta-harta yang haram. Jadi Bapak Ibu, dan tujuh prinsip umat Islam mengatakan halal, haram, hatam, tidak ada prinsip umat Islam Bapak Ibu. Bahkan ada orang menyician, jangan mencari yang halal Ustaz, mencari yang haram sih payah. Dan ada Bapak Ibu, kita yakin kepada Allah, setiap kita berusaha pasti diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bermalas-malas, berleha-leha, cuma menunggu takdir dari Allah, maka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima Bapak Ibu kaum muslimin, indikator orang yang katakan hidupnya bahagia, mencari atau mengumpulkan harta yang halal. Yang keenam Bapak Ibu kaum muslimin, tafaqquh fid din, orang yang selalu yakin belajar ilmu agama. Seperti Bapak Ibu hari ini, kalau dicari-cari Bapak Ibu, godaan itu sangatlah besar. Mungkin di rumah cucu lama nunggu bermain, parilah sedikit lapar, mungkin film lagi rancang loh. Tetapi karena kita yakin untuk beribadah kepada Allah, menambah ilmu agama, kita beristiqomah untuk duduk di masjid, mendengarkan kajian agama yang insyaallah bisa membuat kita bahagia Bapak Ibu. Dikatakan bisa bahagia Bapak Ibu kaum muslimin ketika orang semakin banyak ilmu agamanya, semakin bahagia dan tenteram hatinya Bapak Ibu. Contohnya yang paling ketek Bapak Ibu, ketika orang beribadah, ada ilmu yang kuat dalam dunia beribadah, contohnya sholat, ada rasa bahagia dalam hatinya, sholatnya diterima oleh Allah. Dia merasa sholatnya khusyuk karena dia mempunyai ilmu dalam beribadah tersebut, sehingga mereka yakin ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah. Jadi orang yang yakin dan dia belajar ilmu agama, mereka akan merasakan yang namanya kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir Bapak Ibu kaum muslimin, indikator hidup bahagia itu menurut Ibnu Abbas adalah orang yang umurnya berkah. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kita tidak meminta kepada Allah diberikan umur panjang, tapi yang kita minta kepada Allah adalah umur yang berkah. Percuma kita diberikan umur oleh Allah 70 tahun, 80 tahun, tetapi tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat Bapak Ibu, kita sampaikan salah satu pernah kita dengarkan ceramah dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ketika beliau menyampaikan sebuah cerita seseorang orang tua dengan seorang wartawan. Nanti kalau ditanya oleh wartawan Bapak Ibu kepada orang yang umur 65 tahun, labara umur apa? Orang tua tadi mengatakan umur saya baru 7 tahun. Ketika itu wartawan mengatakan Bapak Ibu, Bapak berdusta, Bapak orang terkenal, semua orang tahu biografi Bapak. Akhirnya Bapak Ibu orang tua tersebut mengatakan, benar umur saya sudah 65 tahun, tetapi rasa-rasanya bagi saya
saya baru 7 tahun sujud saya diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, anak limo umur baru 7 tahun sujud ke Allah. Jadi kita berharap Bapak Ibu kaum muslimin, dengan sisa-sisa umur yang masih ada hari ini, mari kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah. Semoga umur tersebut berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan umur yang panjang-panjang, biarlah umur 40-50 tahun, tetapi penuh dengan ibadah kepada Allah, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, umur banyak panjang-panjang tapi sangat sedikit dan minim untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin, terakhir sebelum kita tutup, kita sampaikan melalui masalah orang-orang yang mensyukuri nikmat umur ini Bapak Ibu. Kita kembali menyampaikan, mengingatkan, masih ada kita lihat umat Islam ketika mereka mensyukuri nikmat umur, mereka masih mencampurkan dengan amalan-amalan lain Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika ada nenek kakeknya ulang tahun, ayah ibunya ulang tahun, dengan bangganya cucu anak kembalian kue. Ketika kue dibagikan Bapak Ibu, disertakanlah di sana yang namanya lilin. Diidoin api, dibakar lilin. Ketika itu mereka bernyanyi-nyanyi, berdoa-doa, kemudian meniup lilin sambil bertepuk tangan. Ketahuilah Bapak Ibu kaum muslimin, janganlah pernah lakukan itu lagi, karena itu merupakan perbuatan bukan dari orang Islam Bapak Ibu. Orang yang berdoa menggunakan api yaitunya adalah orang-orang Majusi. Kita ketika meniru ibadah ajaran lain sama dengan halnya orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita ingatkan kepada anak cucu ponakan kita di rumah, ketika ada ulang tahun yang namanya syukuri nikmat umur, jangan pernah juga melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Islam. Ketika kita mensyukuri nikmat umur Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika ada binti balabir, ibu bali makanan, bali kue, datangkan anak yatim di sekitar rumah, kita makan bersama, berdoa, itu lebih berkah dibandingkan kita meniup-niup lilin. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin, ketika kita beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, itu mungkin bukan ibadah Bapak Ibu, tetapi salah satu bentuk mensyukuri nikmat. Tetapi ketika tidak ada ilmu di sana, kita kadang terbawa-bawa untuk melaksanakan hal demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua terjauh dari hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di akhirat Bapak Ibu, kita masuk ke dalam surga Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang soleh lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, 7 indikator, 7 ukuran orang dikatakan hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama kembali introspeksi diri, termasuk kami yang menyampaikan, karena kita semua Bapak Ibu tidak adalah sempurna di mata Allah. Kita adalah manusia-manusia yang dhaif, manusia-manusia yang lemah, yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Maka dari itu kita sama-sama perbaiki diri menuju hal-hal yang lebih baik Bapak Ibu.